Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Gimana kabarnya buat teman-teman? Semoga tetap sehat dan selalu diberikan kelancaran ya teman-teman. Kali ini saya berkesempatan buat berkunjung ke salah satu event terbesar, yaitu GIAS atau Gaikindo Indonesia International Auto Show, yang dimana kali ini saya mau ngelihat unit-unit dari bis ya. GIAS pun juga menampilkan ada mobil, motor, dan kendaraan komersial vehicle lainnya. Nah, tetap ikutin terus ya teman-teman. Nanti kira-kira saya bakal ngelihat apa aja. Dan GIAS ini dimulai dari tanggal 18 sampai 28 Juli 2024. Ya teman-teman, kali ini saya lagi ada di boothnya Adiputro. Ini salah satu armada yang dipamerkan dari 9 yang dipamerkan oleh Adiputro. Ini di depan saya ini ada double decker, tapi dia pakai mesinnya Mercedes-Benz Osor O500 RSD 2445. Yang kalau nggak salah di 3-4 bulan yang lalu itu yang ada di G-Compact itu masih bentuk sasis ya. Nah ini udah jadi bentuk bisnya dan pakai bodi dari Adiputro Jetbus 5 double decker. Kalau misalkan dilihat dari tampilannya sama ya seperti double decker Jetbus 5 yang udah dimiliki dari Adiputro itu sendiri. Bedanya di sini pakai aksara Jawa ya, tulisan Jetbusnya. Terus di sini juga ada yang berbeda dari fitur baru dari Mercedes-Benz, yaitu di sini ada sensor. Makanya ini biasanya kalau sebelum-sebelumnya kan kalau di kompetitornya ini nggak ada nih. Nah ini kayak ada sensornya, dan yang di sini ini kalau nggak salah ADAS ya, atau nanti saya tulis deh kayak gitu. Perbedaannya kayak gitu. Kemudian karena ini pakai sasis dari Mercedes-Benz, jadi dia overhangnya atau wheelbase-nya dari yang paling belakang ke yang paling depan itu panjang ya. Karena Mercy buat yang double decker dari dulu juga yang masih 2542, untuk double decker itu biasanya dia overhangnya lebih pendek gitu. Jadi ada kriteria tersendiri lah dari Mercy. Dan kali ini Adiputro mengusung tema gold atau emas ya liverinya, dan di sana ada kayak batik-batik gitu dari model Megamendung ya, batik Megamendung kayak gitu. Ya teman-teman, ini bagian belakangnya ya. Ini dia juga udah pakai velg aluminium juga nih, aluminium velg. Kalau dari belakang tuh wheelbase-nya kayak kelihatan panjang juga ya. Mungkin selebihnya sama ya, kayak double decker Jetbus 5 yang udah dimiliki Adiputro lainnya ya, kayak gitu. Nanti kita coba buat ke dalam, kira-kira ada perubahan apa. Dan ini tampilan dari belakangnya ya, yang membedakan mungkin nantinya buat Mercedes-Benz 2445 sama sasis lain, mungkin dari ini nih, penambahan filter udara yang mungkin diminta dari Mercedes-Benz, bahwasannya harus ada penambahan filter udara ya. Jadi kisi-kisinya tuh ditambah, jadi sirkulasi mesin yang ada di dalam mesin itu mendapatkan sirkulasi udara dengan baik kayak gitu. Seperti itu. Mungkin yang nanti bisa membedakan lah ya dengan kompetitor lainnya. Oh, kalau misalkan belakangnya modelnya kayak gini, berarti itu Mercedes-Benz 2445 kayak gitu. Ya teman-teman, ini ada sedikit kelupaan nih. Jadi bagian untuk ngisi solar atau tangki bensin dari Mercedes-Benz 2445 itu ada di bagian tengah-tengah dari roda depan ya. Dan ini tempat untuk ngisi bahan bakarnya di bagian depan. Kalau misalkan kompetitor lainnya kan biasanya di bagian belakang ya teman-teman, atau biasanya di bagian overhang di depan tapi bagian overhang kayak gitu. Tapi ini di depan tapi di bagian atas gitu, seperti itu. Ini untuk deck yang pertama ya, atau deck bawahnya. Ini tersedia 2 sleeper seat
di depan. Semua bisa 180, ini kakinya masuk sana tapi cuma ini ada revisi. Tiga nih pas. Gimana Mas Husni sebagai kesan-pesannya nih? Kesan-kesan. Semoga dapat feedback yang baik masyarakatnya. Kira-kira ada yang mau di upgrade atau dikembangin gak nih? Ini kan kolaborasi dari Adi Putro sama Aldila nggak sih? Iya. Adi Putro yang garap. Aldila cuma garap ini. Kita pasang kursi segitiganya ini. Kursi sini. Jadi ini Mas Husni apa sih Mas? Di divisi apa sih? Desain ya? Desain. Desain di apa? Di Adi Putro, dan Mas Husni juga desain dari Big Benz dan Jumbo ya Mas? Sama ini juga kan. Oh yang ini juga deh. Ini agak lama motornya. Kayak gitu. Masih ada space lagi. Nih kita cobain teman-teman. Ini ada Avot, ada Avotnya, terus bisa nyala. Ini ada mejanya, Terus potongannya jangan potong yang gini. ada mejanya, Iya. terus di sini ada tombol dan not di strap, terus ada buat kursi pijetnya, terus ada ini buat lampu storage. Nah, lampu storage di sini nih. Nah, itu dia. Ada di sini. Ini bangkunya bisa direbahin sampai 180 derajat. Pasang WM. Ada cup holdernya, terus ada USB portnya nih teman-teman. Kayak gitu. Nah ini Avotnya udah nyala nih. Mungkin kalau misalkan nanti udah punya salah satu PO, ini bisa diisi ya. Ini pakai sepatu ya? Apa pakai aja. Movie, nah ini cuman ini masih kosong biasanya nih. Nanti kalau udah dikoneksi nama internet, ini bisa digunakan sama penumpang kayak gitu. Ini juga bisa di adjust kayak gitu. Aku udah sebenarnya dari awal udah desain tuh potongannya gitu. Dan di sini tersedia juga wireless charging ya teman-teman. Selain di sini ada USB port, di sini juga ada wireless charging dan sudah dipastikan dengan menggunakan sabuk pengaman. Dan ini bantalnya nih. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Gitu. Ini kursinya kalau misalkan direbahin sampai 180 ya. Jadi mungkin kakinya bisa miring ke arah sana. Terus di sini juga udah tersedia seat belt dan ya kurang lebih seperti ini kalau misalkan kursinya direbahkan gitu. Dan di sini juga hording atau ininya ya. Ini juga udah yang slide ke bawah. Gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman, ini bagian sleeper depan ya, 2 sleeper depan. Ini kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada Avotnya, terus ada cup holder, wireless charging, dan di sana ada USB port. Udah include kursi pijet juga dan reclining ya. Nah teman-teman, ini bagian atas dari unit double deckernya ya teman-teman. Mungkin nggak ada perubahan, kondisi dalamnya kayak gini. Dan membedakan adalah, nah dia ada leg rest dan ada footrest ya. Teman-teman bisa tahu lah ini PO-nya punya siapa, yang ciri khas punya footrest kayak gini. Dia jalan di jalur Cepu ya, Purwodadi lah, Purwodadi Cepu Jakarta. Ini tampilan bangkunya juga kayaknya dari Aldila ya teman-teman, atau dari kayaknya sih Aldila deh. Dari Aldila, warnanya coklat, cakep banget.
Dan ini lover AC-nya teman-teman. Lover AC-nya dari series Jetbus 5 ya. Ini udah ada USB, jadi kalau mau ngecas bisa langsung. Tapi cuman buat khusus ngecas handphone aja, jangan ngecas yang lain. Saya tuh suka nih sama perlampuan dari Jetbus 5 series ini nih. Yang sebelah sininya nih, keren banget. Nah di kelas bagian atas juga, selain kelas ini mungkin eksekutif ya, ada juga kelas kompartemen yang mungkin dulu sama kayak di G-Compact ya, yang punyanya PO Kencana. Ini ada 2 di bagian sini sama di bagian belakang. Di atas ada 2. Dan di dalamnya ada 2 speaker, palu pemecah kaca, terus kursinya double leg rest. Kursinya double leg rest, ini bisa dinaik turunin, ini juga bisa buat naruh sepatu ya. Di sini ada cup holder juga. Terus di sini ada mejanya nih. Kita coba ya. Nah, ada mejanya nih. Kayak gitu. Kita tutup lagi. Udah ditutup, dan di sini ada wireless charging dan ada TV-nya nih. Ini yang bagian belakangnya sama ya teman-teman. Ini juga pintunya bisa ditutup, biar bisa lebih privasi kayak gitu. Dan di sini ada mungkin kayak kandang macan ya, apa ya. Nah, bisa naruh-naruh barang kayak selimut, snack gitu ya, kalau misalkan bisnya udah jalan reguler. Nah, ini bagian dari paling belakang teman-teman. Ya teman-teman, mungkin segitu dulu ya review singkat dari Jetbus 5 double decker yang sudah pakai sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Dan tadi juga ada sedikit ulasan dari salah satu desainer, yaitu Mas Muhammad Husni. Dan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman kalau misalkan videonya terlalu pendek atau misalkan kekurangan informasi yang ada di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya teman-teman.